dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk perkara 68, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hadir pemohon prinsipal Haji Rifai dan saya Mahfud kuasa pemohon. Terima kasih. Dari pihak termohon KPU silakan 68. Terima kasih Yang Mulia. Saya Khairil Amin dari MAPN Bengkulu. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama kuasa dari termohon, bersama saya hadir prinsipal Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Terima kasih. Dari pihak terkait 68. Terima kasih Yang Mulia. Hadir pada kesempatan ini prinsipal langsung calon Bupati Gusnan Mulyadi bersama saya kuasa hukum Husni Tamrin. Terima kasih Yang Mulia. Bawaslu ya, silakan. Perkara 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari perkara 68 yang hadir hari ini Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terima kasih Yang Mulia. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok jawaban dari termohon, keterangan pihak terkait dan nanti keterangan dari Bawaslu. Oleh karena itu supaya disampaikan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak usah harus disampaikan semuanya. Nanti selebihnya dianggap sudah dibacakan. Silakan pertama untuk perkara 68 dari Bengkulu Selatan. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Izin menyampaikan jawaban dan kami sepakat untuk tidak membacakan secara keseluruhan, namun mohon sudah dianggap dibacakan. Jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perkara nomor 68 yang dimohonkan oleh pemohon Haji Rifai Esos dan Yefri Sudianto, pasangan calon nomor urut 3 pada Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2024. Tanggapan terhadap sikap kuasa pemohon dalam persidangan hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 terkait dengan pencabutan perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 9 Desember 2024. Satu, termohon menolak pencabutan perbaikan permohonan. Yang kedua, faktanya para kuasa hukum pemohon seluruhnya menandatangani Yang Mulia, baik di permohonan awal dan permohonan perbaikan. Yang ketiga, bahwa untuk menjaga kepentingan hukum termohon dalam memberikan jawaban permohonan akuo, mohon termohon tetap menjawab baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan. Konklusi bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, mohon kepada Mahkamah untuk menerima eksepsi dan jawaban termohon baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan. Selanjutnya tentang eksepsi, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak kami bacakan Yang Mulia. Yang kedua, tentang permohonan kabur tidak jelas atau obscure libel. Satu, bahwa yang menjadi objek permohonan pemohon untuk dilakukan pembatalan adalah keputusan nomor 1066 tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. Namun dalam dalil petitumnya, pemohon tidak meminta pembatalan mengenai penetapan hasil pemilihan, melainkan meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai penetapan pasangan calon Gusnan Mulyadi dan II Sumirat serta pembatalan nomor urut pasangan calon tersebut. Ini ada di petitum perbaikan Yang Mulia. Yang kedua, bahwa petitum permohonan rancu dan tidak selaras dengan dalil posita yang dibuat oleh pemohon karena pemohon secara sepihak meyakini dirinya pemenang dengan mengabaikan hitungan-hitungan suara calon lainnya. Yang ketiga, bahwa pemohon dalam dalil petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi calon bupati dan wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2
Petitum tersebut kontradiktif yang mulia dan tidak konsisten dengan posita dan dalil petitum sebelumnya yang meminta pemohon ditetapkan sebagai pemenang pemilihan dengan hitung-hitungan perolehan suara yang sesuai menurut pemohon. Bahwa berdasarkan uraian atas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan akuo tidak jelas, obscure, libel, dan menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya dalam pokok permohonan yang mulia, kami langsung pada tanggapan pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan atau sengketa proses pemilihan ke Bawaslu, PT Tun, dan tidak pernah pula mengajukan hak uji material terhadap peraturan KPU. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon sepanjang mengenai syarat administrasi calon Gusnan Mulyadi, khususnya terkait dengan periodisasi jabatan Gusnan Mulyadi sebagai kepala daerah, termohon dengan tegas menyatakan bahwa pemohon Rifai Tajudin dan Yepri Sudianto tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada termohon terkait yang dipersoalkan sebagaimana dalil permohonan akuo. Bahwa pemohon juga tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini terbukti T3 yang mulia. Atau upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Palembang. Selanjutnya poin 8, bahwa pemohon berdalih dan berlindung pada dalil mengenai Bawaslu yang telah menutup ruang sengketa. Proses hanya gara-gara Bawaslu mengeluarkan surat edaran nomor 96 dan seterusnya, sementara upaya itu tidak pernah ditempuh oleh pemohon sama sekali. Bila pemohon mau sedikit berkaca pada perkara Irman Gusman yang senyata-nyatanya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap calon anggota DPR RI, tetap menempuh seluruh mekanisme dan tahapan yang diatur oleh undang-undang. Poin 10 yang mulia, bahwa selain itu menurut peraturan KPU nomor 8 dan seterusnya yang mendasari termohon telah melakukan tindakan administratif terkait pencalonan, tidak pernah diajukan hak uji material oleh pemohon ke Mahkamah Agung sehingga mempedomani pada azas praduga keabsahan, maka suatu peraturan masih tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan batal atau dicabut oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya tentang calon Bupati Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat calon dan persyarat pencalonan terkait periodisasi jabatan. Bahwa calon Bupati Gusnan Mulyadi beserta pasangannya I. Sumirat telah mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen persyaratan calon Bupati Bengkulu Selatan ke KPU Bengkulu Selatan inkasu termohon tertanggal 27 Agustus 2024. Dengan dokumen pencalonan terkait masa jabatan khusus calon Bupati Gusnan Mulyadi berupa surat pernyataan belum pernah menjabat Bupati dan Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan yang sama. Bukti T4, lanjut 13, lanjut 14 yang mulia. Bahwa dari klarifikasi tersebut, termohon menerbitkan berita acara rapat pleno nomor 201 dan seterusnya tanggal 31 Agustus 2024 tentang hasil klarifikasi langsung kepada bakal calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi terhadap syarat calon, yaitu surat pernyataan calon Bupati tertanggal 31 Agustus 2024. Bukti T5. Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi keabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diserahkan oleh Gusnan Mulyadi mengenai status yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil klarifikasi dijadikan bukti yang mulia. Bahwa pada masa tanggapan masyarakat, masuklah tanggapan masyarakat ke termohon mengenai periodisasi masa jabatan. Terhadap tanggapan tersebut masyarakat, termohon juga kembali melakukan klarifikasi. 17. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi dan hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen berkaitan periodisasi masa jabatan, selanjutnya termohon melakukan penghitungan periodisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi dengan rincian sebagai berikut dalam tabel yang mulia. Langsung kita lampirkan bukti yang mulia. Ya. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19E PKPU pencalonan, masa jabatan kepala daerah dihitung sejak pelantikan, dan pasal 66 dan seluruh tentang pemerintahan daerah
menegaskan salah satu tugas wakil bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti T10 dan T11, maka termohon menghitung masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi inkasu pihak terkait sejak dilakukan pelantikan sebagai Bupati definitif, yaitu tanggal 13 Mei 2019 yang menurut hitungan termohon belum mencapai 2,5 tahun yang mulia. Bahwa terhadap hal-hal tersebut, menurut perhitungan termohon terkait masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi yang bersangkutan belum menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan dan seterusnya. Ya, itu sudah selebihnya dianggap dibacakan. Siap yang mulia. Intinya menurut termohon pihak terkait ini belum melampaui 2 kali 2 periode ya. Siap yang mulia. Petitumnya Pak. Siap. Petitum berdasarkan uraian tersebut di atas, termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan termohon nomor 1066 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIB untuk pengisian Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2024. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 berdasarkan keputusan termohon nomor 1066 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pemilihan Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut dalam tabel dianggap dibacakan yang mulia. Atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aqua et bono. Hormat kami kuasa hukum ditandatangani. Baik, terima kasih. Dilanjut dari pihak terkait, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum menyampaikan keterangan pihak terkait, izinkan kami menyampaikan pada sidang terdahulu dengan tegas bahwa pemohon telah mencabut perbaikan permohonan. Kemudian di akhir persidangan, Yang Mulia belum menentukan kami akan menjawab yang perbaikan atau permohonan awal. Maka untuk menghormati Yang Mulia, kemudian untuk tidak mendahului Yang Mulia yang belum memutuskan, akhirnya kami sepakat untuk menjawab kedua-duanya Yang Mulia. Dan itu sudah kami serahkan. Akan tetapi Yang Mulia, pada kesempatan ini izin kami membacakan keterangan pihak terkait dengan perbaikannya saja Yang Mulia. Yang awal kami anggap dibacakan Yang Mulia. Mohon izin. Yang mana yang perbaikan? Yang perbaikan itu yang tanggal 9 Desember Yang Mulia. Yang ini yang perbaikan permohonan atau keterangan pihak terkait? Keterangan pihak terkait ada 2 kami Yang Mulia. 1 terhadap permohonan awal, yang 1 lagi terhadap perbaikan permohonan. Yang mau dibacakan? Yang terhadap perbaikan permohonan Yang Mulia. Ya, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama berkaitan dengan eksepsi Yang Mulia. Pada perbaikan permohonan, pemohon tidak memohonkan untuk dibatalkannya SK nomor 1066 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil. Maka menurut kami, ketika pemohon tidak mencantumkan hal tersebut, maka ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian tentang kedudukan hukum pemohon Yang Mulia. Dengan tidak adanya petitum dari pemohon untuk pembatalan SK KPU Akuo, maka pemohon telah kehilangan kedudukan hukumnya untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kemudian yang ketiga terkait dengan permohonan tidak jelas. Pada posita dan petitum sedikitpun pemohon tidak ada mendalilkan terkait dengan
SK 1066 tahun 2024. Kemudian pemohon tidak ada mendalilkan kesalahan termohon terkait dengan dikeluarkannya SK tersebut. Kemudian pemohon tidak konsisten. Deposita dan di petitum itu tidak ada sedikit pun membahas tentang perselisihan hasil. Dan tidak ada juga memohon untuk mahkamah membatalkan SK berkaitan dengan penetapan hasil. Selanjutnya yang mulia, di pokok perkara. Di pokok perkara yang mulia kami hanya menanggapi terkait dengan posita atau dalil pemohon terkait dengan periodisasi. Karena terkait dengan dalil yang lain secara tegas itu telah dicabut oleh pemohon pada saat sidang terdahulu. Yang pertama yang mulia terkait dengan penghitungan secara peraturan atau berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf E dihitung sejak pelantikan. Maka klien kami atau pihak terkait itu menjabat baru selama 1 tahun 9 bulan 7 hari yang mulia. Atau tepatnya sejak pelantikan 10 Mei 2019 sampai dengan 17 Februari 2021. Nah selanjutnya yang mulia terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 129 tahun 2024 secara nyata, real atau faktual. Nah apabila kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan real atau faktual itu adalah sejak wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang berhenti. Nah di putusan Mahkamah Konstitusi itu juga disebutkan pada halaman 68, berhenti itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, yang ketiga diberhentikan. Terhadap kasus Akuo yang mulia berlaku ketentuan yaitu diberhentikan. Nah, diberhentikan apabila kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu mengklasifikasikan atau mengklaster yang mulia. Ada 2 pemberhentian kepala daerah itu. Yang pertama atas usulan DPRD, yang kedua tidak atas usulan DPRD yang mulia. Nah, atas usulan DPRD itu berlaku pasal 78 ayat 1. Kemudian yang tidak melalui usulan DPRD berlaku pasal 83 ayat 1. Terkait kasus Akuo yang mulia, itu berlaku ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang 23 2014, yaitu kepala daerah sebelumnya Dirwan Mahmud diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kapan diberhentikan menurut Undang-Undang 23 2014 tersebut? Berlaku pasal 83 ayat 4. Di sana disebutkan semenjak diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mulia atau ingkrah. Nah, selanjutnya dikarenakan kepala daerah sebelumnya diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi yang sudah berdasarkan kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2019 yang mulia. Kenapa 30 Januari 2019? Dikarenakan kepala daerah sebelumnya Dirwan Mahmud dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Bengkulu tanggal 24 Januari 2019 yang mulia. Sehingga berlaku ketentuan KUHAP. Kapan ingkrahnya? 7 hari setelah putusan tersebut dibacakan. Kenapa? Karena pada saat itu kepala daerahnya Dirwan Mahmud tidak melakukan upaya hukum banding yang mulia. Maka oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 19 Januari
19 Maret, mohon maaf Yang Mulia, 19 Maret 2019. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan keputusan nomor 131.17/662 tahun 2019 tentang pemberhentian Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 Yang Mulia. Akan tetapi di dalam SK tersebut berlaku mundur. Berlakunya sejak 30 Januari 2019 Yang Mulia. Sejak ingkrah putusan Dirwan Mahmud. Maka oleh karena itu Yang Mulia, secara real, faktual atau nyata sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan halaman 68 yang merupakan kesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi halaman 63 sampai 67 pada putusan 129, maka real dan nyata itu adalah semenjak wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang diberhentikan atau yang berhenti. Maka oleh karena itu secara real dan faktual Yang Mulia, Saudara Gusnan menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, sisa masa jabatan 2016-2021 adalah sejak 30 Januari 2019 sampai dengan diberhentikan karena berakhir masa jabatan 17 Februari 2021. Maka oleh karena itu Yang Mulia, berdasarkan hitungan kami secara real atau faktual, maka Gusnan Mulyadi menjabat baru 2 tahun 18 hari Yang Mulia. Untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021. Maka oleh karena itu Yang Mulia, dalam perhitungan baik menurut peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf E sejak pelantikan maupun menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/2024 pada halaman 68, kemudian menurut Undang-Undang 23 2014, kemudian menurut Undang-Undang 10 2016, maka Gusnan Mulyadi baru menjabat belum sampai 2,5 tahun. Maka oleh karena itu Yang Mulia, petitumnya, Pak. masih memenuhi Yang Mulia. Jangan diulang. Petitum, mohon izin Yang Mulia, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 1066 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia, tadi ada sedikit rempoi. Yang mana itu? Rempoi di halaman 21 Yang Mulia. Di huruf C Yang Mulia. 21 yang mana ini? 21 di pokok perkara yang perbaikan. Keterangan pihak terkait terhadap perbaikan permohonan. Huruf C kenapa? Di huruf C, di situ tertulis pasal 78 ayat 1. Yang benar? Yang benar ayat 2 Yang Mulia. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dilanjut dari Bawaslu Bengkulu Selatan, silakan. Izin Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI, keterangan Bawaslu Bengkulu Selatan terhadap perkara nomor 68 garing PHPU titik BUP
garis datar 10 Romawi 3 Romawi garing 2025. Yang bertanda tangan di bawah ini dianggap dibacakan yang mulia. Baik, izin yang mulia, kami akan langsung membacakan pokok permohonan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa pada pokoknya mendalilkan perolehan suara masing-masing calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemilihan tahun 2024. Angka 1 halaman 10 terhadap dalil pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo tidak terdapat penanganan pelanggaran dan permohonan sengketa pemilihan. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohon bahwa berdasarkan dalil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam formulir model A, laporan hasil pengawasan pemilihan nomor 184 dan seterusnya tertanggal 4 Desember 2024 serta formulir model D hasil strip cup yang pada pokoknya masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan memperoleh suara sebagaimana tabel di bawah ini. Tabelnya dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, melanggar asas-asas pemilihan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pasangan calon bupati Gusnan Mulyadi SEMM tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 tahun 2016 angka 2 halaman 10 sampai dengan halaman 25 terhadap dalil pemohon. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Tindak lanjut dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo pada tanggal 24 September 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima laporan dari Dr. Andes Tanri Aripen bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo pada tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 003 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Yang berkaitan dengan itu saja, Pak? Iya. Yang 2 periode ada laporan? Ada yang mulia. Ada. Di halaman berapa? Yang keterangan yang B yang mulia. Di halaman berapa keterangan Bapak itu? 2 periode ada mas? Enggak ada mas. Enggak ada yang mulia. Enggak ada yang mulia. Sama hakim kok emas gimana? Bang, hakimnya dari mana sana? Maaf yang mulia. Enggak ada ya? Enggak ada tanggapannya? Ya. Enggak ada laporan, temuan apapun rekomendasi berkaitan dengan 2 periode? Enggak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Dari Bawaslu Bengkulu Selatan. Cukup. Semuanya sudah dibaca. Cukup, Pak. Sudah disampaikan semuanya ya. yang mulia. Karena yang secara tertulis yang sangat mendasar itu mempersoalkan tentang periodisasi itu. Iya yang mulia. Tapi nggak ada penanganan di Bawaslu ya? Nggak ada yang mulia.